Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua terus menuai kontroversi. Dalam aturan tersebut, dana jaminan hari tua atau JHT baru dapat dicairkan setelah peserta memasuki usia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan berhenti dari tempat bekerja meski yang bersangkutan belum berusia 56 tahun. Kalangan pekerja menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu. Hal ini dituangkan dalam sebuah petisi yang ditampilkan dalam situs change.org. Hingga Senin sore kemarin, petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 350.000 orang. Para pekerja menolak lantaran aturan baru tersebut dianggap memberatkan para pegawai yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Karena untuk mencairkan dana, mereka harus menunggu tahunan bahkan hingga puluhan tahun. Padahal uang JHT yang dicairkan bisa digunakan sebagai modal usaha atau memenuhi kebutuhan keluarga. Rencananya, aturan baru mengenai pencairan dana jaminan hari tua mulai berlaku pada 4 Mei mendatang. Namun belakangan muncul isu dana BPJS Ketenagakerjaan tidak punya dana untuk pencairan JHT. Lantas, bagaimana reaksi pemerintah terhadap penolakan aturan baru tersebut? Akankah aturan yang dianggap memberatkan para pekerja ini akan direvisi? Tim TV One mengabarkan. Yang saya hormati, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali memikirkan latar belakang munculnya program JHT. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Ketentuan mengenai usia 56 tahun ini tentunya tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat langsung mengajukan klaim JHT. Sedangkan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum usia 56 tahun, klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan cacat total tetap dan perhitungannya dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah penetapan cacat total tetap tersebut. Terkait pengajuan klaim manfaat JHT ini, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang SJSN bahwa dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkannya dapat mengklaim sebagian dari manfaat JHT. Selanjutnya, hal tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2015 bahwa klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dalam program JHT. Iya, ini memang mengenai polemik JHT ini nggak ada habis-habisnya, Bayu. Udah dibicarakan beberapa hari terakhir.
Meskipun saat ini masih banyak yang tidak mau atau tidak setuju dengan Permenaker, tapi akhirnya Presiden angkat bicara nih, sudah ada statement bahwa kalaulah yang nggak setuju alasannya karena banyak PHK, kan ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi apakah para pekerja dan buruh ini masih mau bernego, oke lah JKP saja, tapi JHT tidak bisa dicairkan 100%. Ataukah mereka tetap tidak mau karena yang punya kan uang kan kita gitu, kok dia teratur gitu ya. Langsung saja saya tanyakan ini, Bayu, udah ada 2 narasumber kita di sini yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mbak Nining Elitos yang merupakan Ketua Kasbi dan juga Pak Timbul Siregar dari BPJS Watch. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Caca, Bang Bayu. Sekarang saya mau ke Mbak Nining dulu. Mbak Nining, sudah ada statement dari Menteri Tenaga Kerja. Ada statement juga dari Menko Perekonomian. Kalau masalahnya adalah PHK, ya cairkan saja JKP begitu. Setuju nggak sih tapi para buruh? Iya, pertama saya menyampaikan rasa prihatin kami gitu ya sebagai organisasi serikat buruh di mana memang beberapa tahun terakhir ini berbagai macam regulasi dan kebijakan yang memang semakin mendegradasikan dan menyulitkan kaum buruh dan rakyat mayoritas gitu ya. Salah satunya adalah selain Undang-Undang Cipta Kerja, terus juga hari ini diturunkan Permenaker 02 tahun 2002, di mana ini adalah bentuk konkret yang semakin menyulitkan kaum buruh dan masyarakat hari ini. Di mana kalau pemerintah bicara tentang persoalan jaminan hari tua gitu ya, sebenarnya sebelum SJSN ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 93 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dulu juga namanya juga JHT gitu ya, iurannya kaum buruh, kontribusi juga ada dari para pengusaha, kemudian dikelola satu lembaga, satu badan. Nah hari ini juga tentang persoalan BPJS adalah sebagai badan penyelenggara uang publik gitu ya, sehingga seharusnya ketika ingin membuat satu kebijakan publiknya tidak pernah diajak bagaimana berdialog untuk diminta masukan. Ini yang seringkali berbagai macam kebijakan sangat tidak partisipatif, sehingga ketika kebijakan itu sudah dikeluarkan, kemudian ketika kita pelajari justru kemudian tidak lagi membuat satu kemudahan ataupun lebih kepada kepentingan masyarakat. Kalau hari ini pemerintah bicara tentang persoalan JKP, itu kan memang undang-undangnya saja sudah inkonstitusional gitu ya, sedangkan jelas di dalamnya tidak boleh membuat satu kebijakan strategis. Kalau ini dikaitkan dengan JKP, artinya kan ada keterkaitan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan dalam JKP itu ada syaratnya gitu ya, 12 bulan orang yang menjadikan kepesertaan gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan hari ini kita bisa lihat tahun kemarin polemik yang kemudian kebijakan tentang kenaikan upah hanya 1,09%, itu juga semakin membuat mendegradasikan tentang bagaimana kebutuhan hidup untuk kaum buruh dan keluarganya. Padahal pesan konstitusi negara kita adalah menjamin kepastian kerja dan kehidupan yang layak. Nah ditambah lagi Permenaker ini adalah bentuk ketidakberpihak jelas gitu ya gitu. Oke, Abang Nining tadi sudah menyampaikan ya dengan beberapa argumentasi. Saya mau geser ke Bang Timbul. Bang Timbul, kalau Anda melihat dari aturan yang akan segera diterapkan oleh Menaker ini gimana? Karena kita harus akui ya, gelombang protesnya juga cukup besar sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi memang regulasi Permenaker 2 tahun 2022 ini kalau kita kaji ya memang justru ini lebih memastikan Permenaker ini konsisten sesuai dengan pasal 35 dan 37. Jadi memang kehadiran Undang-Undang SJSN itu terputus, mohon maaf Bang Timbul, memastikan bahwa pekerja kita itu di masa tuanya akan mendapatkan kesejahteraan, artinya memiliki daya beli lah, memiliki kemampuan untuk tetap menjalankan kehidupan. Nah, dengan 2 program yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, ini yang memang dipastikan seperti di dunia internasional juga ada konvensi ILO 102 itu juga mengatakan tentang
hari tua, tentang jaminan pensiun, supaya pekerja di masa tuanya setelah pensiun itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi menurut saya ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan di masa tua, ya di masa pensiun itu ada kesejahteraan. Kalau kita lihat data sekarang ya, data yang dirilis oleh Susenas ya BPS itu, kita lihat data lansia itu banyak, kemiskinan itu banyak di lansia, ya. Dan ini yang menurut saya juga harus kita carikan solusinya. Kan nggak mungkin juga 2040, 2050 di mana aging population kita akan semakin banyak dengan usia harapan hidup kita semakin meningkat, teknologi kesehatan semakin baik gitu ya untuk membuat kita sehat. Tapi ketika populasi lansia banyak, itu miskin. Ini kan kita harus bertanggung jawab kepada generasi kita ke depan gitu ya, bahwa memang mereka lah yang bisa nanti menikmati gitu loh. Nah, harus kita dukung bahwa tabungan ini untuk masa depan. Kita harus berpikir hari ini betul, tapi kita juga harus berpikir masa depan. Nah, kalau dibilang tadi JHT itu bagian dari talangan ketika PHK bantalan. Sekarang ada, justru pemerintah, Pak Jokowi, Pak Hanif waktu jadi Menaker, itu memang melihat ada kesalahan, ada inkonsistensi, tapi memang belum ada bantalan, sehingga belum mau untuk merevisi. Kita harus apresiasi itu. Nah, sekarang sudah ada bantalannya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini kita, kalau menurut saya ya, terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini manfaatnya baik loh. Kita tidak hanya melihat 45% bantuan tunai, tapi yang sekarang ini di era kompetisi dengan negara-negara lain, kita harus bagaimana menciptakan skill-skill yang berkualitas. Dan itu ada salah satu manfaatnya di program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita nggak bisa manual lagi, kita nggak bisa lagi berorientasi pada investasi, pada karya. Semuanya ini sekarang berbasis teknologi, berbasis kemajuan yang memang kita berkompetisi dengan Vietnam, dengan Laos, dengan Kamboja. Kalau kita tidak bisa memperoleh sumber daya manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan industri yang masuk, investasi yang masuk, kita akan ketinggalan. Dan mungkin saja mereka akan Bang Timbul, poinnya kan tadi sudah dapat ya. Kenapa tenaga kerja asing? Bang Timbul sudah sepakat bahwa semangatnya sama, ini buat jaminan hari tua begitu ya. Nah, ini berarti maksud saya salah satunya tadi pekerjaan ya itu harusnya merupakan suatu keberuntungan buat kita untuk kita coba dorong supaya sosialisasi dilakukan terus, supaya mereka tahu bahwa ada 3 manfaat tentang bantuan tunai 45% selama 3 bulan dan 25% lagi selama 3 bulan berikutnya ketika belum dapat kerja, pelatihan vokasional dan informasi pasar kerja. Ini semuanya disetting sehingga kita pada saat bekerja bisa meningkatkan ketika PHK kita bisa mendapatkan bantuan tunai sebagai pengganti JHT, dana JHT-nya tetap ada dengan imbal hasil yang lebih baik. Saya perhatikan lebih baik daripada deposito rata-rata bank pemerintah. Dan kemudian kita punya informasi pasar kerja dan sebagainya, sehingga kita ketika PHK, pelatihan, dapat bantuan tunai, kita siap masuk lapangan kerja baru lagi dan kita akan terus bekerja lagi. Nah, ini yang menurut saya harus juga menjadi sebuah pemikiran dari kita serikat pekerja. Kami pun dari serikat pekerja, tapi kita melihat bahwa kita penting untuk memastikan bahwa Bang Timbul tadi sudah baik. Kami mendengar penjelasan dari Abang. Bang Timbul kan selaras ya dengan semangat JHT itu tadi. Nah, nanti kita akan tanya ke Mbak Nining nih. Baik, sebenarnya fakta di lapangannya seperti apa? Tabrakannya seperti apa? Meskipun tadi Bang Timbul menyebutkan bahwa sudah ada bantalan ya sekarang JKP. Tapi nanti kita dengarkan dari Mbak Nining di mana letak gapnya gitu dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.